Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan tutorial restorasi kavitas kelas 2 GV Black dengan menggunakan bahan resin komposit. Sebelum kita melakukan restorasi kepada pasien, terlebih dahulu kita jelaskan mengenai rencana perawatan dan juga tahapan perawatan yang akan dilakukan. Apabila pasien setuju, maka mintalah inform konsen sebagai bukti bahwa pasien setuju untuk dilakukan tindakan tersebut. Untuk alat bahan yang saya perlukan, di sini ada satu set diagnostik yang terdiri atas kaca mulut, kemudian ada pinset, ada eskavator, kemudian ada sonde half moon, kemudian ada plastis instrumen, lalu ada articulating paper, kemudian ada shade guide, ada cavity cleanser, bonding, ETSA, RK, kemudian ada wood wedge, ada finishing polishing strip, kemudian ada cotton roll cotton pellet, lalu ada handpiece high speed, kemudian ada matrix band, matrix holder, kemudian ada microbrush, light cure, dan juga bur-bur yang digunakan untuk preparasi dan juga finishing. Kemudian ada juga model studi yang digunakan untuk peraga. Posisi dari pasien dan juga posisi operator. Untuk posisi pasien duduk di dental unit, kemudian untuk posisi operator ada di depan kanan pasien. Prinsip yang pertama yaitu outline form. Outline form adalah gambaran bentuk dan batas kavitas pada permukaan gigi. Kemudian resistant form adalah dengan cara membentuk kavitas agar restorasi maupun giginya tidak pecah dan tahan terhadap tekanan pengunyahan. Kemudian ada retention form, kalau restorasi tidak bergerak dan tidak mudah lepas. Kemudian ada convenience form, bertujuan agar memudahkan pemasukan ataupun insersi dari bahannya. Kemudian ada menghilangkan jaringan karies, lalu ada finishing enamel wall and margin, kemudian ada toilet of the cavity, semua jaringan karies yang masih tertinggal. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip preparasi, lalu penentuan warna bahan restorasi yang akan digunakan sesuai dengan shade guide. Jadi gigi dalam keadaan basah. Kemudian menggunakan lampu dari sinar matahari langsung, jadi lampu DO itu dimatikan. Kemudian apabila pasien menggunakan lipstick, maka lipsticknya itu dihapus. Kemudian apabila pasien menggunakan baju yang berwarna terlalu terang, maka dapat ditutup dengan menggunakan polybib. Untuk pemilihan warna, jadi menggunakan shade guide, didekatkan dengan permukaan gigi yang akan dilakukan restorasi. Dilakukan preparasi pada permukaan disto-oklusalnya. Apabila sudah terbuka, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan jaringan karies. Jaringan karies dibersihkan dengan round bur metal atau dengan menggunakan eskavator. Di sini saya akan menggunakan round bur metal untuk membersihkan jaringan kariesnya. Kemudian kavitas dibentuk dengan menggunakan bur visur diamond ujung datar. Kemudian pada bagian proksimal dinding kavitas dibuat seperti box. Kemudian lanjut ke bagian oklusal. Dinding oklusal dibuat paralel dan juga tegak lurus sesuai dengan aksis gigi. Kemudian pada dasar kavitas dibuat rata. Pembuatan bevel dengan menggunakan flame bur diamond pada cavo surface. Untuk tipe bevel yang digunakan adalah tipe long. Kemudian apabila sudah, kavitas dicek dengan menggunakan sonde half moon.
untuk mengecek apakah ada undercut atau tidak. Apabila kavitas sudah terbentuk, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Setelah pemasangan matriks, kemudian isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll pada permukaan lingual dari gigi yang akan dilakukan restorasi. Setelah itu, pengaplikasian ETSA pada kavitas. Untuk daerah email itu selama 15 detik dan untuk daerah dentin itu selama 10 detik. Kemudian dilakukan cuci keringkan dengan menggunakan 3-way searing. Untuk pengeringannya jangan sampai terjadi dehidrasi. Setelah itu cotton roll diganti dengan yang baru. Kemudian diletakkan pada daerah lingualnya lagi. Lalu aplikasi bonding. Untuk aplikasi bonding di sini dengan menggunakan microbrush, diletakkan pada kavitas, kemudian ditunggu selama 10 detik. Lalu dilakukan light cure dengan menggunakan light cure unit selama 20 detik. Apabila sudah, kemudian dilakukan aplikasi resin komposit pada daerah proksimal dari gigi tersebut. Untuk resin komposit yang digunakan adalah resin komposit packable dengan bantuan plastis instrumen. Dan dilakukan kondensasi dengan menggunakan kondensor agar tidak terdapat gap. Setelah itu dilakukan light cure selama 20 detik. Dilakukan pelepasan dari matriksnya. Itu peletakan komposit pada daerah oklusal. Diberi warna dentin. Kemudian dikondensasi lagi. Untuk tekniknya yaitu teknik incremental. Untuk ketebalannya yaitu sekitar tidak lebih dari 2 mili agar polimerisasinya itu sempurna. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pembentukan daerah oklusal dengan menggunakan warna yang lebih terang. Untuk daerah oklusal di sini sekalian dibentuk anatomi dari gigi tersebut. Nah, apabila sudah terbentuk, kemudian dilakukan light cure selama 20 detik dengan menggunakan sonde. Kemudian pasien diminta untuk menggigit articulating paper untuk cek oklusinya. Articulating paper. Nah, apabila terdapat daerah yang terlalu tebal, maka dilakukan pengurangan dengan menggunakan bur finishing, yaitu bur pita kuning. Nah, kemudian dilakukan polishing dengan menggunakan Softlex. Kemudian pasien diminta untuk menggigit lagi apakah masih mengganjal atau tidak. Nah, apabila sudah tidak terdapat rasa mengganjal, kemudian dilakukan penghalusan permukaan proksimalnya dengan menggunakan finishing dan polishing strip. Nah, sudah. Kemudian untuk tahapan dari restorasi kavitas kelas 2 ini sudah selesai. Kemudian pasien diminta untuk melakukan kontrol 1 minggu setelah tindakan. Kemudian ditanyakan kepada pasien apakah masih ada pertanyaan atau tidak. Apabila tidak ada, maka pasien dapat pulang. Sekian untuk simulasi restorasi kavitas kelas 2 dengan menggunakan resin komposit.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.